Apa ada bukti tentang surga, Pak? Iya. Nah, ini. Apakah pengalaman dekat kematian itu mengkonfirmasi gambaran surga menurut agama? Itu sebab Bapak, Ibu Umat Dharma, saya Ibu Suwarsana dan bersama Pak Ngakan Putu Putra, kami akan meneruskan obrolan Dharma tentang surga bagian kedua dengan tema semua orang baik bisa masuk surga. Kepada narasumber, Om Swastiastu, Pak Ngakan. betul. Ada orang bertanya, Pak, apakah hanya ada satu surga untuk semua agama atau setiap agama memiliki surga sendiri? Anggapan orang memang samar-samar tentang ini. Iya. Tapi sebenarnya itu tiap agama itu memiliki gambaran surganya sendiri gitu. Juga cara bagaimana orang masuk surga itu ya berbeda-beda juga gitu. Tahun 2005 saya pernah mewakili Parisada Pak di dialog agama di IAIN. Sekarang UIN itu. Di Sarip Hidayatullah yang di Banten itu. Jadi saya bilang ya sebenarnya setiap agama itu ada surganya sendiri lah. Orang Hindu ada surganya sendiri, orang Islam surga sendiri, Kristen juga surga sendiri. Gitu. Jadi orang Hindu tidak akan mau juga masuk surga Islam atau Kristen. Ya sebaliknya juga sama kan, karena memang yang ada di surga itu beda-beda kan. Oleh karena itu tidak perlulah satu pemeluk agama misalnya mengutuk pemeluk agama lain atau memasukkannya ke neraka, itu nggak perlu karena masing-masing itu nggak rebutan lah. Kalau diandaikan itu kan ini analogi ya seperti di Jakarta kan banyak tempat hiburan itu kan, ada yang ke Ragunan, ada yang ke Ancol, ada yang ke mana, ada yang ke Puncak. Jadi nggak usah mengutuk orang lain lah. Nggak akan direbut surganya gitu. Jadi masing-masing itu punya surga sendiri dan caranya juga sendiri gitu. Jadi itulah, jadi menurut Weda, menurut kita itu ya masing-masing ada gambaran surga sendiri gitu Pak. Terus bagaimana surga menurut pandangan hidup, Pak? Ini itu kan berbeda, tadi saya bilang kan tiap agama berbeda lah. Dalam Weda disebutkan surga itu adalah dunia cahaya gitu. Tempat orang suci yang tidak pernah melupakan Tuhan. Tempat para pahlawan yang mengorbankan jiwanya, jiwa raganya untuk bangsa dan negaranya. Tempat para kawi, para intelektual yang menciptakan 1000 keahlian bagi orang banyak. Tempat di mana tidak ada ketakutan akan kematian. Jadi karena abadi itu kan Pak ya. Tempat di mana tidak ada usia tua, tidak ada luka, semua disembuhkan. Karena itu kan dunia jiwa itu Pak. Jadi intinya adalah tempat orang-orang yang baik lah yang ada di surga menurut Weda itu Pak. Gitu. Terus siapa saja yang bisa masuk surga Hindu, Pak? Nah, ini kan tadi disebut itu orang suci yang tidak pernah melupakan Tuhan kan, atau pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya untuk membela itu kan, membela negara bangsanya, dan orang-orang kawi ya, intelektual yang menemukan berbagai keahlian yang berguna bagi masyarakat. Nggak disebutkan agamanya Pak itu. Iya. Pokoknya pekerjaan orang itu yang menjadi syarat orang masuk surga Hindu. Jadi siapapun yang memenuhi syarat tadi itu kan Pak, tanpa peduli apapun agamanya bisa masuk surga Hindu. Lagi pula surga Hindu itu kan bukan surga materi itu. Jadi rohani kan, jiwani yang luas tak terbatas. Tidak mungkin orang Hindu mengangkangi itu kan, dan tidak bisa. Gitu. Jadi siapapun asal memenuhi tadi syarat itu, berbuat baik itu, dia bisa masuk ke surga Hindu gitu. Ya. Apakah surga agama lain juga boleh dimasuki semua orang, Pak? Itu lain, tidak bisa itu kan. Dasarnya iman Pak itu ya, bukan perbuatan itu. Ya kalau menurut orang lain lah itu yang bisa masuk ke surganya itu yang beriman kepada agamanya saja gitu.
ada ini Pak kisah yang bagus itu ya. Nah, di Amerika seorang pendeta terkenal itu, dia punya gereja besar, namanya Rob Bell gitu. Jadi pendeta Rob Bell namanya. Ya, suatu ketika dia melihat di papan pengumumannya itu tentang siapa saja sih yang bisa masuk surga gitu kan. Jemaatnya menulis di situ kan, siapa yang bisa masuk surga, ditempel di papan itu kan. Ada satu kertas itu yang mencolok sedikit gitu, terus di tanah ditulis Mahatma Gandhi sekalipun dia baik, dia masuk neraka katanya gitu. Kan terkenal Mahatma Gandhi itu kan ya. Jadi pendeta Rombel ini kaget juga dia itu. Wah, orang yang begitu bagus ya, yang memberi inspirasi kepada Martin Luther King, Pak. Itu kan pejuang hak sipil Amerika itu kan, yang berjuang untuk persamaan hak dengan cara ahimsa itu kan. Dan Mahatma Gandhi juga mempengaruhi Nelson Mandela kan, juga memperjuangkan persamaan hak di Afrika Selatan dengan cara ahimsa kan. Masa sih orang baik begitu masuk neraka gitu? Dia nggak terima gitu. Akhirnya dia nulis buku tuh, nama bukunya Love Win gitu. Jadi cinta yang menang. Nah, coba saya lihat itu lengkapnya apa ya, lupa, ini panjang soalnya. Ini judul panjangnya begini. Love Wins, a book about heaven, hell, and the fate of every person who ever lived. Jadi cinta menang, sebuah buku tentang sorga, neraka, dan nasib setiap orang yang pernah hidup. Jadi bagi dia itu ya, kalau orang baik kayak Mahatma Gandhi bisa masuk surga Kristen juga begitu. Dia bilang itu kebaikan Tuhan itu melebihi dendamnya gitu. Tapi apa sih sambutan orang-orang di situ? Apa sambutannya? Jadi aneh juga. Jadi bukunya itu dikritik oleh teolog-teolog Kristen di sana. Nggak benar itu, keras itu, dan jemaat dia sebagian marah. Masa sih? Masa orang menyembah berhala, orang Hindu yang menyembah patung-patung, pagan begitu, masa sama-sama kita di surga? Nggak mau terima gitu. Sampai gerejanya itu ditinggal oleh sebagian besar umatnya itu, Pak. Ditinggalkan itu. Jadi begitulah pandangan orang di sana ya tentang surga, karena dasarnya iman. Jadi bagi mereka itu ya orang-orang seiman saja yang mulai situ. Sekalipun perbuatannya tidak baik, yang penting kan imannya. Iya. Jadi gitu, Pak. Apa ada bukti tentang surga, Pak? Iya, nah ini ya, orang bule itu, orang barat itu semuanya diselidiki itu. Kemarin kan waktu kita ngomong reinkarnasi, ada dokter psikiater itu yang menyelidiki orang-orang yang mengingat hidupnya sebelumnya, kan? Dr. Jan Stephenson itu. Jadi dia percaya reinkarnasi ada, karena banyak orang yang ingat kehidupan sebelumnya. Ini ada juga seorang dokter psikiater, namanya Dr. Raymond Moody gitu. Awalnya dia kok lihat temannya ini kok kayaknya orangnya baik benar gitu ya. Temannya dokter juga gitu. Perubahannya sangat mencolok. Sebelumnya dia orangnya egois gitu. Sekarang kok dia baik benar ini. Dia tanya ini kenapa ada perubahan begitu drastis tentang kamu. Dia bilang, saya ini pernah mati gitu. Pernah mati suri gitu. Saya sudah melihat dunia di sana gitu. Dan itu merubah saya gitu. Akhirnya Dr. Moody ini mengumpulkan juga pengalaman-pengalaman itu, Pak, yang dia sebut near death experience itu. Pengalaman dekat kematian. Mungkin di kita tuh pingsan lama kali, Pak, mati suri itu. Dia kumpulkan banyak sekali. Dan dia bikin buku namanya Life After Life, hidup setelah kehidupan. Itu ada terjemahnya dulu, Pak. Laris sekali buku itu. Laku jutaan kopi di Amerika. Jadi orang-orang yang pernah dekat kematian itu mengatakan dunia itu sangat damai. Damai sekali, nggak ada sebab. Pokoknya damai aja. Tidak ada lah gambaran yang kayak karikatur tentang jalan-jalan yang dari emas atau rumah dengan kerikil berlian tuh nggak ada. Ya damai saja di situ. Tidak ada malaikat yang mainkan harpa, gitu. Tidak ada malaikat yang membawa
tongkat memukul, nggak ada. Ya karena punya jiwa kan Pak. Kalau yang membuat kita susah itu kan badan ini kan. Badan sakit, badan kita pingin apa, terus nggak dapat, terus marah kan. Karena jiwa itu sudah bebas, dia damai sekali di situ gitu. Dia ada cerita begini Pak ya. Seorang perempuan cerita tentang tantenya gitu. Dia menjaga tantenya di rumah sakit. Udah tua tantenya itu. Terus dia mati tantenya. Berdoalah keluarganya ini kan, yang menjaga ini berdoa gitu, ya Tuhan dengan cara dia lah supaya tante saya ini hidup kembali. Hidup Pak itu, hidup tantenya. Tapi tidak lama lagi mati lagi dia. Doa lagi ini kan, doa dalam tusuk, hidup lagi. Tapi sekarang tantenya bilang begini tuh, tolong ya katanya, nanti kalau aku mati lagi jangan didoakan. Loh kenapa tante? Di sana damai sekali, sangat indah di sana katanya. Jadi saya sedih tuh kalau saya hidup lagi katanya. Tolong kamu ingat ya nanti kalau saya mati lagi kamu jangan doakan. Di sana sangat indah dan damai. Benar itu, begitu dia mati lagi ya nggak didoakan. Gitu. Iya, iya. Jadi sangat menarik gitu ya pengalaman orang-orang itu. Ada lagi orang yang pernah mati itu yang sebetulnya dia tidak percaya Tuhan. Gitu. Namanya Alan Pring saya ingat. Dia bilang, oh di sana tuh sangat indah dunia cahaya, nggak ada seks di situ, tapi sangat bahagia katanya gitu. Ya karena dunia jiwa di situ kan. Iya. Ini kan mirip dengan konsep surga dalam Weda, gitu. Dunia jiwa di situ nggak ada seks, nggak ada makanan, yang ada ya jiwa yang bebas kan. Gitu. Iya. Gitu. Apakah pengalaman dekat kematian itu mengkonfirmasi gambaran surga menurut agama? Itu sebagian tidak ya, jadi dia berbeda sekali dengan gambaran surganya agama di situ kan di situ banyak inilah gambaran-gambaran yang menakutkan segala macam kan. Tadi dibilang ada gambaran itu surga kartunis katanya, apa yang kayak berlebih-lebihan gitu kan, yang nggak sesuai kenyataan gitu. Tapi itu cocok dengan gambaran Weda itu, cocok dengan gambaran surga menurut Weda. Jadi surga itu adalah tempatnya jiwa-jiwa gitu. Iya, iya. Gitu. Apa pengalaman itu sesuai atau tidak dengan gambaran surga menurut Hindu, Pak? Ada lagi Pak yang satu lagi, dokter juga nih, psikiater juga. Dia ahli bedah otak dia, namanya Dokter Eben Alexander. Dia pernah mati seminggu Pak itu. Koma dia seminggu, terus hidup lagi dia gitu. Jadi dia tulis pengalaman dia itu, apa sih yang terjadi selama dia koma seminggu gitu. Jadi dia ya hampir sama juga dengan pengalaman sebelumnya, tapi ini kan dia pengalaman langsung ini. Dia bilang dunia itu sangat nyata, lebih nyata dari rumah saya ini kan, dunia sana itu kan. Terus dia bilang sebenarnya diri saya ini tidak terpisah dengan diri semesta, dengan alam semesta itu. Gitu. Jadi itu kan sama dengan jiwa itu nggak terpisah dengan Tuhan dalam Hindu kan. Dia bilang begini, kadang-kadang saya sebagai individu kecil gitu, tapi kadang-kadang saya jadi meluas gitu, jadi meliputi semuanya gitu. Itu kan sama dengan Upanishad itu kan, yang bunyinya begini, Ano Ranian Mahato Mahayan. Jadi jiwa itu bisa ada dalam tempat yang sekecil atom, tapi alam semesta ini bisa ada dalam jiwa. Ya. Kenapa? Karena ya jiwa itu sifatnya bukan materi kan, ya sama dengan Tuhan. Gitu. Kadang-kadang dia ada dalam diri manusia kecil sebagai jiwa, tapi begitu keluar jadi Atman sama dengan Brahman kan. Jadi bisa mengecil, bisa meluas juga. Dan yang menarik begini, dia menyebut saya ketemu dengan, dalam bukunya dia bilang the core itu inti Pak ya. Jadi inti itulah yang menjadi sebab penyempurnaan alam semesta ini, yang sampai sekarang masih dipelajari oleh para ilmuwan. Maksud dia Tuhan lagi. Dan namanya inti itu Om katanya itu Pak. Om, Om kita kan. Om ini mengerti manusia itu, sangat manusiawi dia. Dia menemani saya kemana-mana katanya. Dan dia penuh kasih.
Jadi dia ini, Dr. Evan ini tidak pernah menyebut dia membaca buku-buku Hindu kan, dan dia bukan orang Hindu, tapi dia kok mengatakan ada Om gitu. Artinya apa yang ditulis dalam pustaka suci kita oleh para maharsi itu memang ada. Ini dibuktikan oleh orang yang bukan Hindu itu menyebut Om juga gitu. Jadi menurut saya apa yang ditemukan oleh para maharsi dalam samadhi itu dibenarkan juga, diverifikasi oleh orang-orang yang pernah mengalami kematian, Pak ya, pernah ke dunia kematian tapi hidup lagi gitu. Itu yang disebut near death experience gitu. Jadi itu membuktikan kebenaran dari sorga sebagaimana yang ditulis dalam pustaka suci kita, Upanishad, Veda gitu. Bapak Ibu Mas Dharma, dengan demikian obrolan Dharma tentang sorga bagian kedua, diskusi tentang sorga sudah selesai. Tunggu obrolan Dharma berikutnya tentang neraka. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi, Santi, Santi. Om.